حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا الله الله واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما على حبيبك خير الخلق كلهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جمعني وإياكم في هذا البيت ألا وهو بيت من بيوت الله وهو المسجد جامع الحسنى. جعلنا الله وإياكم من المحسنين حيث يدخلهم الله أجمعين في جنة النعيم مع سيد المحسنين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. دستوركم يا أهل الدرك ويا أهل الباطن ويا أهل النوبة وأهل الحل والعقد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري ونور قلبي بالعلم اللدني والكسب. اللهم إني قد استودعتك ما علمتنيه فاردده إلي عند حاجتي إليه ولا تنسنيه يا رب العالمين. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. أما بعد. Hadratul muhtaramin wal mukarramin, para alim ulama, para asatidzah, dewan guru, para sesepuh, ayahanda dan ibunda, semoga dipanjangkan umur dalam taat kepada Allah dan Rasulnya. Wabil khusus seluruh jajaran pengurus Masjid Jami Al-Husna dan seluruh para donaturnya, para penyumbangnya dan semua yang ikut berpartisipasi dalam rangka memakmurkan ini Masjid Jami Al-Husna dengan ibadah dan dengan menghadiri majelis-majelis ta'limnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala yang membalas mereka semua dengan ganjaran surganya dan juga dibalas oleh Allah dengan dianugerahi rezeki yang berlimpah ruah, halal serta barokah. Dan yang paling terutama lagi tentunya jamaah salat maghrib, jamaah salat isya, jamaah majlisul ilmi wat ta'limi wat dzikri. Semoga dengan keberadaan kita di majlis ta'lim ini, di rumah Allah Masjid Jami Al-Husna ini, Allah Subhanahu wa taala mengabulkan hajat-hajat kita, doa-doa kita, niat-niat baik kita, cita-cita kita semua. Dan salah satu cita-cita kita, hajat-hajat kita, kita menginginkan hidup bahagia selalu, sukses, beruntung dan juga selamat di dunia, selamat di alam barzah dan selamat di alam akhirat dari siksaan api nerakanya, dan dimasukkan ke dalam surga firdausnya dengan pemimpin kita, manusia yang paling bertakwa. Beliaulah kanjeng Nabi besar Muhammad
Muhammad salawatullah wa salamuhu alaihi bighairi hisab fi khairin wa lutfin wa afiyatin amin ya rabbal ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, mustami'in wal mustami'at, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah majelis ta'lim di Masjid Jami' Al-Husna rahimakumullah. Wa warada fil hadits syarif, diriwayatkan di dalam hadis yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yastaqimu imanu 'abdin hatta yastaqima qalbu, rawahu al-Imam Ahmad atau kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Tidak lurus imannya seorang hamba, tidak sempurna imannya seorang hamba sampai hatinya itu lurus. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini menjelaskan kepada kita, imannya seorang hamba yang lurus itu dilihat, barometernya dilihat dari hatinya lurus gak? Apa yang dimaksud lurus? Apa yang dimaksud istiqamah di sini? Wa ma'na istiqamatuhu kaunuhu mumtali'an min mahabbatillah wa mahabbati ta'atih wa karahatu ma'siyatih. Artinya istiqamah di sini artinya hati kita ini penuh dengan cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Hati kita ini penuh dengan kecintaan Allah Azza wa Jalla. Apa sih tandanya cinta kepada Allah Ta'ala? Lanjutannya tadi, cinta kepada Allah Ta'ala dan cinta untuk selalu melakukan ketaatan atas segala perintah-perintahnya dan menjauhi dan membenci segala maksiat yang dilarang kepada hamba-hambanya. Jadi itulah artinya kalau sudah di hati kita penuh dengan cinta kepada Allah, yang mana hati kita ini senang kalau melakukan ketaatan, kalau melakukan ibadah, kalau ingat kepada Allah senang, kalau ngaji Al-Quran senang, kalau hadir majlis taklim senang, kalau bersedekah senang. Itu tanda berarti hati kita bersih. Tapi masih ada lanjutannya. Wa karahatu ma'siyati, dan hati kita benci untuk berbuat maksiat. Kalau di hati kita masih senang berbuat maksiat, berarti hatinya kok kotor, ada amradul qulub. Adik-adik, di dalam hati ada amradul qulub, penyakit-penyakit hati. Ada kesombongan, sombong dengan kekayaannya, pangkat kedudukannya, hartanya, apa saja yang dia miliki, dia sombong. Maka orang seperti ini belum lurus hatinya. Kenapa? Karena dia masih ada maksiat. Jadi tidak mudah ya. Iman kita ini untuk menjadi sempurna ini tidak mudah. Rata-rata kebanyakan hambanya Allah ini belum sempurna imannya. Imannya belum lurus 100%. Karena harus itu. Syaratnya apa? Hatinya penuh dengan kecintaan kepada Allah, cinta, senang, gemar, istiqomah melakukan kebaikan, amal soleh, ibadah, dan benci untuk berbuat maksiat. Loh, terus kalau kebanyakan tidak ada, berarti ada dong Ustaz? Ya ada. Di antaranya yang mereka para aulia Allah, kekasih-kekasih Allah. Mereka hatinya bersih, tak pengen berbuat maksiat, tak pengen. Takut, tidak mau berbohong, tidak mau menggibah, ngerumpi, gosip, ngomongin kekurangan, aib orang lain,
tidak mau matanya melihat yang diharapkan Allah, tidak mau berbuat bakhil, kikir, sekek. Seperti itu hatinya tuh penuh dengan kelomanan, kedermawanan. Matanya memandang Al-Quran, memandang orang lain dengan penghormatan, dengan penuh husnudzon. Kalau kita melihat orang lain dengan suudzon, berarti iman kita belum sempurna. Jadi tidak mudah ya, tidak mudah. Semoga Allah bersihkan hati kita dan dijadikan hati kita hati yang lurus, iman kita sehingga iman yang sempurna, imannya para aulia Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Waqila, sebagian ulama mengatakan inna sayyidana Luqman kana 'abdan habasyian. Sayyidina Luqmanul Hakim yang dikisahkan di dalam Al-Qur'anul Karim, beliau bukan seorang rasul, bukan seorang nabi, tapi seorang hamba Habasyi, Ethiopia. Tapi sampai disebut di dalam Al-Quran, dahsyat, luar biasa. Berarti apa? Keimanannya sangat luar biasa. Berarti hatinya penuh dengan kecintaan kepada Allah. Ini tanda-tanda orang cinta sama Allah itu kalau dengar Al-Quran itu bisa nangis. Itu tanda. Ngaji Al-Quran nangis, dengar aja bisa nangis. Baca sholawat, orang itu seperti itu. Itu tanda-tanda orang yang betul-betul cintanya sama Allah luar biasa. Nah, Sayyidina Luqmanul Hakim, suatu hari beliau ini diberi oleh tuannya syatan, seekor kambing. Wa qala lahu, tuannya ini berkata kepada Sayyidina Luqmanul Hakim. Sayyidina Luqmanul Hakim ini seorang budak Habasyi. Izbaha wa'tini bi atyab mudghataini minha. Potong ini kambing, kata tuannya, potong ini kambing dan berikan kepada saya 2 daging yang paling enak, yang paling terbaik. Dari kepala kambing sampai buntut sampai kakinya, berikan kepada saya 2 daging saja yang paling baik, yang paling enak. Maka dipotonglah oleh Sayyidina Luqman Hakim kambing yang diberikan oleh tuannya. Setelah disembelih, maka diambillah 2 daging, dibawa kepada tuannya, diberikan kepada tuannya. Berupa apa? Fa'atahu bil qalbi wal lisan. Rupanya yang diberi adalah qalbun, hati, wal lisan, dan lidah. Hatinya kambing dan lidahnya kambing. Thumma ba'da ayyam, kemudian setelah dapat beberapa hari, dafa'a ilaihi syatan ukhra. Tuannya ini ngasih lagi 1 ekor kambing. Lagi-lagi menyuruhnya, izbaha wa'tini bi akhbas mudghataini minha. Wahai Luqman, ini kambing sembelih, kemudian ambilkan 2 daging yang paling jelek dan yang paling buruk. Fa'atahu bil qalbi wal lisan. Setelah disembelih, bawa ini Sayyidina Luqman 2 daging. Rupanya yang dibawa sama lagi, al-qalbu wal lisan, hati dan lidah. Fasa'alahu an dzalik. Maka tuannya bertanya kepada Sayyidina Luqman, loh, kok ini lagi? Saya tanya, berikan kepada saya 2 daging yang paling terbaik, yang paling bagus. Kamu beri hati dan lidah. Setelah itu dapat beberapa hari, saya suruh kamu berikan kepada saya 2 daging dari 2 daging dalam kambing ini yang paling jelek, yang paling buruk. Kamu bawa lagi hati dan lidah. Kenapa emangnya dengan hati dan lidah ini? Faqala huma atyabu syai'in idza taba
wa akhbathu syai'in idza khabatha. Kata Sayyidina Luqman, dua daging ini wahai tuanku, kalau baik maka seluruh tubuhnya daging ini baik. Apabila buruk sesuatu dari hati ataupun lidahnya ini, maka seluruhnya akan buruk daging kambing tersebut. Rupanya luar biasa. Itu seekor kambing, apalagi manusia. Ya sudah jelas barang tentu. Kalau kambing mah ya selesai dimakan habis. Kalau kita ini loh, tanggung jawabnya nanti di hadapan Allah. Makanya hati dan lidah ini paling terpenting, paling terpenting. Jadi banyak penduduk api neraka itu, mereka masuk neraka gara-gara lidah dan gara-gara hati. Gara-gara lidah dan hati. Kalau lidah ya berbohong, ia tidak menepati janji, ia gosip ngerumpi, ia mengejek, menghina, merendahkan orang lain, ia menghina, ia mengadu domba. Bahaya. Lidah ini luar biasa. Bahkan gara-gara lidah terjadilah pembunuhan dan seterusnya. Dahsyat lidah. Kedua hati. Ini yang banyak orang tidak mengerti. Biasanya dibahas dalam kitab-kitab tasawuf, kitab Ihya Ulumuddin. Itu dibahas penyakit-penyakit hati yang berbahaya ini. Dari sombong, ria, beribadah bukan karena Allah, tapi biar dilihat orang, biar dapat pujian orang, biar diangkat kedudukannya, biar dibilang orang baik dan seterusnya. Itu ria. Ujub, sum'ah, bangga diri dengan ibadahnya, tak boleh juga. Karena hakikatnya ibadah yang telah kita lakukan itu atas kehendak Allah. Saya Ustaz setiap hari alhamdulillah 3 juz Al-Quran, bagus, alhamdulillah, lanjutkan, istiqomahkan. Tapi jangan akhirnya apa? Ujub, sum'ah, bangga diri. Tidak menyandarkan itu nikmat kepada Allah. Ini hasil usaha saya sendiri. Saya paksa. Ya kamu memaksa diri untuk mengaji Al-Quran bisa sampai 3 juz. Kamu memaksa itu atas kehendak siapa? Kalau bukan kehendak Allah. Jadi intinya segala kebaikan ibadah yang kita lakukan itu semata-mata anugerah pemberian Allah. Makanya disyukuri, bukan dijadikan bangga diri, sombong. Bahkan dengan ibadahnya yang banyak akhirnya merendahkan orang lain. Bahaya ya. Tidak boleh. Karena kalau kita dalam hati kita ngomong ngajak di masjid ini yang paling baik saya. Ini kata para ulama, ini mutakabbir, ini orang sombong. Ini tidak boleh dalam hati kita seperti itu. Tidak boleh. Jangankan sama sesaudara kita umat Islam, sama orang kafir. Orang kafir tidak boleh kita menyangka saya. Ya memang saat ini saya lebih baik, iya memang. Karena saya muslim, dia kafir, iya. Tapi kita tidak tahu. Jangan-jangan sedetik lagi dia masuk Islam. Setelah dia masuk Islam, baca 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, mati, masuk surga langsung, tidak masuk neraka, tidak mampir di neraka, langsung masuk surga. Padahal belum sholat, padahal belum puasa, padahal belum haji, padahal belum melakukan amal soleh. Baru baca 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, mati langsung masuk surga. Padahal sebelumnya dia mohon maaf non muslim alias kafir, nyembah berhala, zina, minum minuman keras, main judi, waduh macam-macam maksiat, semuanya langsung dihapus. Kita yang terlahir alhamdulillah aba ummi orang Islam, kita pun alhamdulillah tetap menjaga ini agama Islam.
Tapi apakah kita betul-betul muslim, mukmin yang sempurna? Itu yang dipertanyakan. Jadi tetap selalu berhusnudzon, dia lebih baik dari saya. Makanya akhlaknya hati seperti itu. Akhlaknya hati seperti itu. Jadi kalau ngelihat orang yang lebih tua, ini orang lebih banyak ibadahnya daripada saya karena dia lebih tua. Jadi kita selalu menganggap dia orang baik. Kalau kita melihat anak kecil, ya Allah, apalagi anak kecil yang belum balik seperti ini. Ini anak-anak tidak punya dosa, saya ya Allah banyak dosa. Seperti itu. Jadi tidak meremehkan anak kecil. Ini malah justru anak kecil ini tidak punya dosa yang belum balik. Bahkan kata ulama, anak kecil ini nisful wali, setengahnya waliullah anak kecil. Nah, makanya banyak para habaib, para ulama kita kalau bersalaman sama anak kecil, selain dia ngasih tangannya, dia juga mencium tangannya anak kecil tersebut. Dicium tangannya, setengah wali ini. Karena tidak punya dosa dia. Walaupun seandainya dia berbuat maksiat. Nah, cuma kalau ada yang lihat dia berbuat maksiat, ya hendaknya dicegah. Walinya, orang tuanya wajib melarangnya, jangan dibiarkan. Cuma dia belum mukallaf, belum dapat perintah yang wajib harus dilakukan, yang haram wajib ditinggalkan. Belum dicatat masuknya. Kalau amal soleh, perbuatan buruk, ya hendaknya dia yang baik dia amalkan, yang buruk dia tinggalkan. Yaitu nanti diperintahkan kepada walinya, kepada orang tuanya yang mengasuh anak tersebut. Wa dzakarul ulama anna salahal qalbi fi tis'ati asya. Para ulama telah menyebutkan sesungguhnya bersihnya hati, obat untuk membersihkan hati kita ini dari penyakit-penyakit hati yang ada ini, itu dengan 9 cara. Dengan 9 cara. Kalau yang di dalam lagu itu, yang mana itu kalau tidak salah dari Wali Songo itu, limo, ono limo. Di sini disebutkan dalam 9 ini. Yang kalau ini disebutkan oleh ulama 9. Yang dijadikan nyanyian oleh Wali Songo itu 5. Di sini ada 9. Nah, ahadwa yang pertama, qiraatul Quran bitadabbur. Banyak-banyak membaca Al-Quran dan membacanya bitadabbur, dengan mengangan-angan maknani artinya. Wah, ini biasanya kelasnya santri, kelasnya ustadz, kelasnya ulama, bisa mengangan-angan makna. Kalau yang belum pernah mondok, gimana ustadz? Tenang. Ada seorang ayah dan anaknya. Ayahnya ini selalu ngaji Al-Quran. Tidak hafal Quran tapi ngaji terus. Terus anaknya protes, ayah ini ngaji terus, hatam beberapa kali. Anggap misalnya seminggu hatam. Tapi ayah tidak tahu artinya. Lalu ayahnya ngomong kepada anaknya, anakku sini, ini keranjang, tolong kamu ambil air ke sungai ya. Apa ayah? Sungai ini, keranjang ini saya isi air sungai. Loh, gimana ayah? Ini kan keranjang ini ada bolong-bolongnya ayah. Keranjang bambu itu kan ada bolong-bolongnya ayah. Sudahlah, taatin aja perintah ayah. Coba dulu, kamu belum apa-apa sudah. Ya, dicoba. Ambil air, pakai keranjang yang bambu itu dibawa. Bawa dengan susah payah sampai rumah sudah habis. Mana bisa ayah berjatuhan di jalan sudah ayah. Ambil lagi anaknya. Isi air lagi. 2 kali, 3 kali, berulang-ulang sampai anaknya lelah.
Akhirnya setelah capek lelah, ayahnya ngomong, ayah sudah tahu anakku, bahwasanya kamu tidak akan dapat membawa air dengan menggunakan keranjang yang ada bolong-bolongnya seperti ini. Tapi ayah pengen kamu perhatikan, coba lihat itu keranjang. Apa bedanya keranjang yang pertama kali ayah berikan kepada kamu dengan keranjang yang sudah kamu bawa air dari sungai berkali-kali, puluhan kali kamu bawa? Sekarang bagaimana keranjangnya? Ada perbedaannya enggak? Coba kamu teliti. Iya ya, jelas beda. Kenapa? Apa bedanya? Waktu ayah kasih keranjang itu ada daun, ada batang-batang kayu, ada pasir-pasirnya, ada kotoran-kotorannya. Sekarang amat sangat bersih. Anakku, begitu juga seseorang yang mengaji Al-Quranul Karim. Tak kalah hati ini kotor, penuh dengan penyakit hati, tapi kita sibukkan waktu kita dengan selalu melantunkan firman Allah Azza wa Jalla. Selalu kita ngaji Al-Quranul Karim. Nantinya lambat laun hati kita akan bersih berkat kita membaca firman Allah, kalam Allah. Jadi membersihkan hati ini diantaranya memang dengan membaca saja bisa bersih. Wah, apalagi yang ditadabbur dengan mengangan-angan maknanya, wah itu ya tambah dahsyat. Kalau dengan mengangan-angan maknanya ya bukan hanya bersih hati, tapi dapat ilmu, menggali ilmu yang di dalam Al-Quran, lebih khusyuk dan seterusnya. Ngaji aja itu bisa membersihkan hati. Ya kalau pengen mengangan-angan makna, ya minimal kalau yang belum pernah belajar bahasa Arab, ya ambil Al-Quran terjemahan. Tapi mohon jangan difahami sendiri. Nanti di situ ada kalimat yadullah fauqa aidihim, tangan Allah ada di atas tangan-tangan mereka. Akhirnya difahami, oh berarti Allah punya tangan. Ngawur kamu. Nah, ini bahaya. Memang Al-Quran ini penuh dengan balaghah, sastra Arab tinggi. Segala ilmu dari Al-Quran. Ilmu nahwu, ilmu sharaf, ilmu mantiq, ilmu falak, ilmu tajwid, ilmu tauhid. Semua dari Al-Quran. Bahkan Al-Quran ini adalah kumpulan dari 103 kitab yang Allah turunkan kepada para rasul-rasul, para nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Itu terangkum dalam Al-Quran, mukjizat untuk Nabi kita Muhammad SAW. Jadi isinya berbobot. Ya memang ada kalimat yang mudah. Nah kalau yang mudah ya kita bisa jelas. Qul huwallahu ahad, katakan wahai Muhammad, Allah itu satu, Allah itu esa. Ini sudah jelas. Kita dapat memahami. Tapi ada beberapa ayat-ayat yang tidak boleh kita memahami sendiri. Karena terjemah itu sendiri belum cukup. Harus buka tafsir. Walaupun sekarang juga ada tafsir terjemah juga ada. Tapi tetap hendaknya kalau bisa ada guru yang membimbing. Karena kadang terjemah ini juga kadang ada kesalahan dan seterusnya. Ya intinya diantaranya hadir majlis taklim. Nah ini kita bisa memahami mana yang halal, mana yang haram, mana yang baik, mana yang buruk, mana yang amalan yang diridai Allah, mana yang dimurkai Allah. Berkat hadir majlis taklim. Jadi membaca Al-Quran, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ahabba ahadukum ay yuhadditsa rabbah falyaqra'il Qur'an." Rawahu Dailami wal Baihaqi. Apabila kamu ingin berdialog dengan Tuhanmu Allah Azza wa Jalla, maka bacalah Al-Quran. Kalau kita ingin berdialog, ngomong-ngomong dengan Allah, pengen gak ngomong-ngomong dengan Allah? Ya pengen. Seneng gak? Justru itu yang harus paling kita sukai. Sekarang ini beda.
Kita lebih senang berbicara dengan makhluk ciptaannya Sang Khalik, Sang Pencipta Allah Azza wa Jalla. Kita lebih senang membaca atau ngomong-ngomongan dengan makhluk ciptaan Allah. Siapa? Manusia. Lebih senang kita ngobrol sama kawan kita, teman kita, di grup WhatsApp, asik, banyak itu, asik ngobrol. Al-Qur'annya disimpan sampai berdebu. Kok malah tidak senang ngomong-ngomong sama Allah? Kan ini aneh ini orang. Seharusnya kita senang ngomong-ngomong dengan Allah yang menciptakan alam semesta, yang menciptakan kita, yang menciptakan teman yang kita suka ngobrol dengannya. Kok malah kita lebih senang dengan makhluk yang diciptakan Allah, bukan senang dengan Sang Khalik, Sang Pencipta makhluk tersebut. Ini Rasulullah yang bersabda, kalau engkau ingin berdialog, bercakap-cakap, omong-omongan dengan Tuhanmu Allah Azza wa Jalla, falyaqra'il Qur'an, baca Al-Qur'an. Jadi kalau kita baca Al-Qur'an, itu sama saja kita lagi bercakap-cakap dengan Allah. Indah, nikmat. Makanya ulama-ulama terdahulu luar biasa. Dari segi hataman, Masya Allah. Ada yang sebulan sekali hatam, berarti satu hari satu juz. Ada yang 20 hari hatam, ada yang 15 hari hatam. Sayyidina Imam Al-Habib Ahmad bin Hasan bin Abdullah Al-Attas, seorang ulama besar di Huraidah Hadramut Yaman, waliullah. Itu beliau setiap hari dalam sholat duha, mohon maaf, beliau mulai sejak kecil sudah diambil penglihatannya, tapi beliau hafal Quran. Kita punya mata sampai ya Allah belum hafal-hafal juga. Kenapa Ustaz? Ya orang tidak ngafalin, yang mau hafal. Beliau mulai sejak itu sudah hafal Quran. Dan beliau itu setiap hari dalam sholat duha, Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas dalam sholat duha berdiri itu baca 15 juz setiap hari. Ya Allah, bayangkan, tak mudah orang seperti itu. Ada yang 7 hari seminggu hatam, ada yang 3 hari hatam, ada yang 2 hari hatam, ada yang 1 hari hatam, ada yang 1 hari setengah nisful Quran, setengah dari Al-Quran 15 juz. Habib Ahmad bin Hasan dalam sholat duhanya 15 juz setiap hari, berarti 2 hari hatam dalam sholat duha. Ya Allah. Ada lagi ulama yang hatam sehari, Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kan hafal, umur 7 tahun sudah hafal Quran beliau. Setiap hari hatam Quran. Kalau di bulan Ramadan Imam Syafi'i bisa hatam 2 kali. Malam 1 kali hatam, siangnya 1 kali hatam. Ya Allah, tidak mudah seperti itu. Ya itulah orang-orang yang sudah cinta dengan Allah, senang berdialog dengan Allah. Ya kita tinggal nanya diri kita masing-masing. Kira-kira kita ini tipe-tipe Imam Syafi'i atau tipe-tipe siapa ini? Ya usahakanlah minimal 1 juz. Minimal 1 juz. Almarhum guru saya itu senang sholat tahajud. Dan beliau bawa Al-Quran. Sambil sholat bawa Al-Quran. Karena beliau bukan hafidhul Quran, tapi istiqomahnya luar biasa. Bisa jadi mengalahkan orang yang hafal Quran. Sholatnya 1 juz, megang Al-Quran. Wah, ahli tahajud luar biasa. Jadi hatam dalam sholat tahajudnya, sebulan hatam, istiqomah.
Nah minimal kita ya seandainya ada di dalam sholat, ya di luar sholat baca dulu 1 juz. Belum mampu Ustaz, ya setengah juz. 1 hari setengah juz berarti 10 halaman. Belum mampu Ustaz, ya 5 halaman. Berarti rubuk 1/4 1 juz 5 halaman. Belum mampu Ustaz, ya sudah 3 halaman. Belum mampu Ustaz, ya sudah 1 halaman sudah. 1 halaman, masa 1 halaman cuma sebentar. Belum mampu Ustaz, belum mampu juga. Setengah halaman dah. Belum mampu 1 ayat. Ya kapan hatamnya 1 ayat? Ya minimal setengah lah. Ya menurut kemampuan masing-masing. Lagi semangat, giat tambahin, tidak apa-apa. Cuma usahakan ada yang diistiqomahin. Jadi tetapkan dulu berapa mampu biasanya. Anggap misalnya 1 halaman dah setiap habis sholat, berarti 5 halaman 1/4 berarti 1/4 dari 1 juz. 1 juz kan 20 halaman. Nah, usahakan 1 halaman setiap habis sholat. Terus istiqomah. Lagi semangat kita tambah. Ada waktu luang kosong tambah. Tapi yang diistiqomahkan 5 halaman seperti itu. Usahakan sehari jangan sampai tidak ngaji. Jangan sampai tidak ngaji. Usahakan ngaji. Kalau HP baca grup WhatsApp asik, buka Google asik, ngaji kalamullah Al-Quran males. Gimana hati mau bersih? Katanya pengen hati bersih, karena ini tempat pandangan Allah. Hati ini tempat pandangan Allah. Kalau hati kita bersih dari penyakit-penyakit hati, insya Allah diangkat derajat kita menjadi kekasih Allah. Saya belum lancar ngaji Al-Quran Ustaz. Tenang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah." Orang yang pandai membaca Al-Quranul Karim, dia bersama para malaikat yang mulia lagi berbakti kepada Allah. Kalau kita lancar ngaji, lancar ngajinya. Kita ini dibarengi malaikat yang mulia, yang baik, yang selalu taat berbakti kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau kita suka ngaji Al-Quran, baik, lancar ngajinya. Walladzi yaqra'uhu wa huwa 'alaihi syaqqun yata'ti'u fihi lahu ajran, rawahu Bukhari Muslim. Sedangkan orang yang baca Al-Quran dengan susah payah, terbata-bata, Bismillahirrahmanirrahim. Orang yang bacanya seperti itu agak kesulitan, berat. Tenang, bukan berarti tidak dapat pahala. Dia mendapat 2 pahala. Luar biasa, dapat 2 pahala dengan susah payah ngaji. Kalau saya Ustaz belum bisa sama sekali, ya belajar. Jangan sampai tidak bisa ngaji, harus bisa ngaji dong. Nah, ini khususnya di luar sana. Kalau di sini semuanya sudah bisa ngaji. Yang kecil-kecil mungkin harus belajar ngaji. Harus bisa ngaji, belajar. Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah, rawahu Bukhari. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Jadi belajar Al-Quran itu luar biasa, dan mengajarkannya itu sebaik-baiknya dari kalian, yaitu orang yang belajar Al-Quran dan juga mengajarkannya. Kemudian yang kedua, khala'ul batni bitaqlilil akli, cara membersihkan hati. Yang kedua adalah dengan mengosongkan perut dengan
menyedikitkan makanan. Dengan menyedikitkan makanan. Nah ini di zaman kita ini yang repot nih kadang ini melawan hawa nafsu. Biasanya kita ini pengennya makan sampai kenyang. Apalagi ketepatan lauknya yang kita suka. Wow, ikan kakap merah asam manis sudah. Terus nambah nasi lagi, tambah banyak lagi. Biasanya seperti itu. Nah, ini salah satunya yaitu makanya para ulama-ulama itu kadang makannya dikit mereka. Orang-orang dulu tuh makanya kadang mereka ke kamar mandi itu kadang bisa cuma 1 kali sehari. Oh, kalau kita sehari bisa berkali-kali, apalagi ngikuti saran dokter. Nah, saya tidak menyalahkan dokter ya, itu ada kebaikannya juga. Menurut sangkaan masing-masing. Kalau saran dokter kan harus berapa? 2 liter atau berapa itu? Oh, luar biasa itu. Yang sering minum kan biasanya sering ke kamar mandi akhirnya. Jadi orang dulu itu sedikit makannya. Kalau sedikit makan, minumnya akhirnya ya tidak terlalu banyak juga. Sehingga jarang untuk ke kamar mandi. Jarang. Karena sibuk akhirnya dengan BAB, BAK dan seterusnya. Jadi orang dulu itu kadang luar biasa bisa lawa alam memang karena makannya sedikit mereka dan makannya yang baik, makannya yang bervitamin, makan kurma itu sehat. Pokoknya makan yang jangan sampai kenyang lah. Intinya jangan sampai kenyang dan makannya yang baik, jangan makan ciki-ciki yang sudah diketahui lah, masing-masing sudah pada tahu mana yang tidak baik. Kemudian dikisahkan waktu itu oleh khalifah dikirim seorang dokter ke kota Madinah dari negara Mesir atau negara mana, dikirim seorang dokter. Tujuannya untuk mengobati penduduk kota Madinah Al-Munawwarah yang mengeluh sakit pada tubuhnya. Seminggu tidak ada yang datang, 1 bulan tidak ada yang datang, 2 bulan sampai 6 bulan. Akhirnya dokternya nanya loh kepada penduduk Madinah, saya ini dikirim oleh atasan kesini untuk mengobati pasien yang sakit, tapi kok tidak ada yang datang sampai 6 bulan. Ini apa memang tidak ada yang sakit atau ditahan-tahanin penyakitnya atau bagaimana? Maka mereka penduduk Madinah ngomong, iya benar, kami ini memang tidak ada yang sakit. Duh, kok bisa gitu? Iya, nahnu qaumun la na'kulu hatta naju' wa idza akalna ma nashba'. Rupanya inilah caranya kalau kita pengen sehat. Ini caranya. Ini yang diamalkan penduduk kota Madinah Munawwarah. Nahnu qaumun la na'kulu hatta naju'. Kami ini adalah suatu kaum yang kami ini tidak mau makan kecuali kami lapar. Jadi kami harus lapar dulu baru kami makan. Tak kala kami makan, kami tidak sampai kenyang. Jadi sebelum kenyang berhenti. Nah, kalau kita kan nyemil dikit-dikit makan, dikit-dikit makan. Ada yang nyemil makanya. Jadi ini salah satu cara metode penduduk kota Madinah sehingga mereka itu sehat walafiat, tidak sakit. Rupanya ini obatnya, caranya, rahasianya. Kami suatu kaum yang tidak makan kecuali kami lapar terlebih dahulu. Tak kala kami makan, jadi kalau sudah kami lapar baru kami makan. Tak kala makan tidak sampai kenyang. Nah, kalau kita kan biasanya lapar nih kalau sudah puasa. Kalau tidak puasa ini kadang tidak lapar, walaupun ada juga ya lapar. Misalnya kayak puasa itu kan memang lapar itu. Cuma pas bukanya, ya Allah, balas dendam.
karena seharian tidak makan, ya jangan salahkan. Padahal Rasulullah SAW bersabda, sumu tasihu, berpuasalah kalian maka kalian akan sehat. Ini kok puasa tapi sakit-sakitan ya? Caranya kayak gitu. Sudah lapar, balas dendam makannya ya, sakit bukannya malah sehat. Jadi makanya jangan sampai kenyang. Semoga Allah Subhanahu wa taala membersihkan hati kita, menjadikan kita semua orang-orang yang selalu taat kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan hati kita benci untuk melakukan maksiat yang dilarang Allah dan Rasulnya, sehingga kita diangkat derajatnya menjadi kekasih-kekasih Allah dan kekasih-kekasih baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam dari saya mohon maaf, semoga bermanfaat buat kita semua. Ihdinas siratal mustaqim. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.